Shalom Petra Teens. Bersyukur kita ada di minggu pertama di bulan Agustus ini. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih atas semua rencana-rencana yang Kau kerjakan bagi kami Tuhan. Kami tahu Engkau sudah menyediakan sesuatu yang indah bagi kami Tuhan. Sekarang kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Mari Engkau berkati kami, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami untuk dapat datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ini kerinduan kami Tuhan, biarlah sepenuhnya hanya bagi nama-Mu Tuhan. Bagi nama-Mu. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Oh, bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi
namamu Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Oh, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami dipenuhi, bangsa kami dipenuhi, bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk lebih lagi menyembah-Mu Tuhan, memuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri dari tempat kita masing-masing. Kita angkat satu pujian. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku,
Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi lebih lagi dengan kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah rencanamu Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, oh, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Indah, oh, sungguh indah, oh, sungguh indah Engkau Tuhan. Perbuatanmu Tuhan, Haleluya. Mari kita sembah. terima kasih. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Menyembahmu. Haleluya. Kau indah Tuhan, sungguh besar perbuatanmu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau baik. Terima kasih ya Aba, ya Bapa, di mana Engkau memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan ada di tempat ini dan juga ada di rumah setiap anak-anak Petratin ya Bapa yang sedang menonton pada sore hari ini. Berkati setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami memiliki telinga seorang murid untuk mendengar firman Tuhan dengan baik. Dan dan kami dapat mengerti dengan baik pula. Bukan hanya mendengar, mengerti Tuhan. Kau berikan kemampuan terhadap setiap kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati kami semua di dalam nama Yesus. Ini acaramu Tuhan, berkaryalah. Jamah setiap kami semua di dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan juga berdoa. Haleluya. Amin.
Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom, selamat sore teman-teman Petratin yang ada di rumah, adik-adik semuanya. Puji nama Tuhan. Kalau pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat bersama-sama menaikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan ya oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk itu semuanya. Sekali lagi kita dapat beribadah semuanya karena kasih karunia Tuhan. Sekali lagi kita kuat, kita sehat semuanya karena kasih karunia dan juga anugerah daripada Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Mari persiapkan setiap hati kita. Dan jangan lupa juga bahwa ambil Alkitab, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, judul atau tema firman Tuhan pada minggu ini adalah sumber. Ya, sekali lagi tema atau judul firman Tuhan pada sore hari ini sumber. Kak Roy sedikit bercerita kepada teman-teman semua, kepada adik-adik semuanya. Kak Roy teringat waktu Kak Roy masih kecil ya, masih remaja lah ya. Karena Kak Roy tinggal di kampung, Kak Roy suka sekali main di sungai ya. Suka sekali main di sungai. Sekali lagi, Kak Roy suka sekali main di sungai ya. Di sungai waktu itu, kalau zaman dulu ya, kalau sekarang mungkin sudah susah sekali mendapatkan sungai apalagi di kota ya. Mendapatkan sungai yang habitatnya full, ada ikannya, ada udangnya dan sebagainya macam. Kalau zaman waktu Kak Roy masih kecil itu masih sungainya masih jernih. Ya, jadi banyak sekali habitat di situ, banyak sekali hewan-hewan yang hidup di sungai tersebut. Ya, karena masih ingat sekali, banyak sekali hewan yang hidup di sungai tersebut. Ya, dari hewan yang mulai dari kecil sampai besar ya, ikan-ikannya banyak sekali beraneka macam ya. Tapi suatu ketika ada seseorang yang menebarkan racun di sungai tersebut. Memang tujuannya untuk menangkap ikan. Ya, tapi caranya yang salah, yaitu menebarkan sebuah racun. Dia menebarkan racun tersebut di hulu sungai. Ya, di hulu sungai. Dia membuang racun tersebut sehingga racun tersebut mengalir sampai ke hilir. Jadi seluruh aliran sungai tersebut dipenuhi dengan racun. Ya, dia menebarkan di mana? Di hulu. Di hulu itu sumber air, ya, mata air ya, dekat mata air dia menebarkan racun tersebut sehingga racun tersebut menyebar, ya, mengikuti aliran sungai, ya, sampai ke hilir. Tahukah adik-adik apa yang terjadi? Tak lama kemudian begitu banyak bau busuk, ya, semua hewan-hewan semuanya mati, ikan-ikan mati semuanya, ya, udang semuanya naik semuanya. Sebenarnya sih bukan mati ya, ada yang pingsan juga. Tapi ada juga yang mati, hewan yang tidak tahan dia akan mati. Ya, hewan akan mati. Kenapa Kak Roy bercerita kisah ini? Ya, ini adik-adik. Sumber itu sangat penting. Ya, apabila sumber ya mengalir aliran air yang buruk yang membawa racun, maka itu akan berdampak di kehidupan ya. Di kehidupan atau habitat yang ada di sungai tersebut, akhirnya mati. Tapi apabila sumber dari mata air tersebut mengalir air yang menyejukkan, air yang bagus, air yang berkualitas, maka akan membawa kehidupan bagi seluruh habitat yang ada di sungai tersebut. Jadi sumber itu sangat penting. Ya, sekali lagi, sumber itu sangat penting. Ya, sumber Kak Roy cari di bahasa Indonesia ya. Artinya itu adalah asal mula, ya, asal mula, sumber. Dan kalau kita baca, ya, Bapa atau Allah, ya, kalau bahasa Aramnya itu Aba, yang berarti sumber. Jadi di dalam kehidupan kita, kerohanian kita, sumber itu merupakan Allah. Sumber itu merupakan Bapa kita. Sumber merupakan Tuhan yang kita sembah. Ya, ini jadi sangat penting. Jadi kalau kita salah ya mengerti tentang sumber bisa berbahaya. Karena ada dua sumber dari yang Kak Roy ceritakan tadi, ilustrasi tadi. Sumber yang membawa aliran yang dapat membuat kematian bagi habitat yang ada di sungai. Ada juga sumber mata air yang jernih yang dapat berdampak
menjadi kehidupan bagi setiap habitat di sungai tersebut. Kita akan baca dulu dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ya. Di dalam Yohanes 4 ayat 7 sampai 14. Ya. Ini di saat Tuhan Yesus meninggalkan Yudea dan dia ingin menuju ke Galilea. Ya. Sebelum ke Galilea, ya di dalam perjalanan dia harus melewati atau melintasi sebuah daerah Samaria, ya. Sebuah daerah Samaria atau kota Siklar, ya. Adik-adik semua tahu bahwa orang Samaria dengan orang Yahudi itu tidak akur, ya. Kenapa? Orang Yahudi nggak suka orang Samaria, padahal mereka sebenarnya satu nenek moyang, ya. Karena orang Samaria kawin campur dengan bangsa-bangsa asing. Yaitu Kak Ros sudah jelaskan beberapa minggu yang lalu. Jadi orang Yahudi itu nggak suka sama orang Samaria. Bahkan mereka juga menyembah Tuhan, mereka juga menyembah berhala. Ya, karena dipengaruhi oleh bangsa-bangsa asing, bahasa Aram dan sebagainya. Ya, jadi di saat Yesus mau ke Galilea, Yesus Yesus melintasi ke Samaria, ya, dan berada di kota Siklar, tepatnya di sumur Yakub. Nah, di sini Tuhan Yesus ketemu dengan seorang wanita, ya, bertemu dengan seorang wanita, seorang perempuan, ya. Tuhan Yesus haus dan Tuhan Yesus melihat wanita ini sedang menimba di mata air, yaitu sumur Yakub. Kita baca aja ya, pasal yang ke-7 ya. Adik-adik semuanya buka Alkitabnya dalam Yohanes 4 ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air. Ya, perempuan Samaria ini hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Jadi Tuhan Yesus minta kepada orang Samaria ini, seorang perempuan, minta minum kepada orang tersebut. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ini yang Kak Roy jelaskan tadi ya. Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dari sumur ini." Maaf ya, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup? Ya, apakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaiknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Jadi ada kesalahpahaman di sini antara orang Samaria ini, perempuan Samaria ini, dia berpikir bahwa air hidup yang dimaksud adalah air jasmani, ya, seperti aqua dan sebagainya, ya. Makanya dia berkata seperti ini waktu Tuhan Yesus bilang, ya, "Berikan aku minum, niscaya engkau telah meminta kepada Allah dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Nah, pengertian orang Samaria ini berpikir bahwa air yang dimaksud adalah air jasmani seperti yang kita minum sehari-hari. Tapi maksudnya Tuhan Yesus bukan itu, ya. Maksudnya Tuhan Yesus kalau kita baca di dalam ayat ke-13, ini merupakan air kehidupan, yang seperti Kak katakan tadi. Sumber menentukan kehidupan, ya. Kehidupan sungai, kehidupan habitat yang ada di sungai yang dialirinya, yang dialiri sungai air tersebut, ya. Jadi kalau sumber mata airnya bagus, maka habitat yang ada di aliran sungai tersebut akan hidup. Tapi apabila sumber airnya tidak bagus, tercemar dan sebagainya, bahkan racun, itu mengakibatkan kematian. Ya. Kenapa dikatakan di sini kok memakai bukan perumpamaan air, ya? Ya, karena kita tahu bahwa kandungan air,
ya di dalam setiap tubuh manusia. Jadi manusia ini butuh sekali yang namanya air, adik-adik semuanya. Ya, manusia tidak makan, dia bisa bertahan selama 3 minggu. Sekali lagi, kalau adik-adik nggak makan, ya tapi jangan dicoba ya. Kalau ada makanan makan saja ya, itu anugerah dari Tuhan. Seandainya manusia, contoh kita berada di tempat sesuatu yang susah sekali makanan dan minuman, jadi kita tidak makan pun bisa bertahan sampai 3 minggu. Kita masih bisa hidup. Tapi tanpa minum atau tanpa minum air, kita hanya bertahan 3 sampai 4 hari saja. Jadi begitu pentingnya air bagi kehidupan manusia. Karena kandungan air dalam tubuh manusia itu 60 sampai 70% adik-adik semuanya. Jadi kita sangat membutuhkan air. Ya. Kenapa? Supaya kita bisa hidup. Tanpa air manusia tidak bisa hidup. Ya. Tanpa air, sekali lagi, tanpa air manusia tidak bisa hidup. Demikian juga dengan kerohanian kita. Tanpa air kehidupan yang berasal daripada Tuhan, kita susah hidup, adik-adik semuanya. Kita susah hidup. Ya, kita butuh air kehidupan. Kita butuh Tuhan. Sekali lagi, kita butuh Tuhan. Sumber itu Tuhan, seperti yang Kak katakan tadi. Sumber itu Tuhan, sumber itu Bapa kita. Sumber itu Allah Bapa kita, Aba yang ada di surga. Ya, kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita bisa mati. Ya, tanpa Tuhan kita bisa tersesat. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya, adik-adik. Sekali lagi, kita butuh Tuhan. Ya, banyak sumber-sumber di dunia ini. Banyak sumber-sumber di dunia ini. Seperti Kak Roy katakan, sumber berpengaruh ya pada kehidupan habitat yang ada di sungai tersebut. Kalau sumbernya buruk, maka otomatis kehidupan yang ada di sungai tersebut akan mati. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau sampai kita salah memilih sumber, kalau kita sampai salah memilih sumber atau Allah yang kita sembah, ngeri, bahaya. Jadi adik-adik sudah tepat apabila adik-adik memilih Tuhan Yesus sebagai sumber dari segalanya. Hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup memberikan kehidupan bagi kita. Jawab Yesus kepadanya, ayat yang ke-13 berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi, air jasmani. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, aku punya air kehidupan. Apabila kamu minum air yang berasal daripada aku, air kehidupan yang berasal daripada aku, yaitu Yesus. Dan Tuhan berkata, kamu tidak akan haus lagi selama-lamanya. Sekali lagi, kamu tidak akan haus lagi selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi apabila kita memutuskan Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan kita, maka kita tidak akan kehausan lagi. Ya, kita tidak akan haus lagi. Bahkan air tersebut akan memberikan kehidupan kita. Amin adik-adik semuanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya kalau kita baca di dalam Roma 15 ayat 5. Ya. Roma 15 ayat 5. Ya. Roma 15 ayat 5. Ya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Allah juga sumber ketekunan dan juga penghiburan. Apabila adik-adik bersedih dengan keadaan saat ini, Tuhan yang sanggup memberikan penghiburan yang nyata dalam kehidupan kita. Ya, di saat kalian bersedih, mungkin ditinggal oleh orang yang dikasihi, adik-adik semuanya, hanya Allah yang sanggup menghiburkan kita. Adik-adik bisa mencari penghiburan di luar sana, tapi penghiburannya hanya sesaat, tidak kekal. Hanya Allah sumber penghiburan, yang penghiburannya itu wow, dahsyat. Dapat mengubahkan kehidupan kita, dapat mengubahkan kesedihan kita menjadi sukacita yang berasal daripada Tuhan. Amin. Allah sumber penghiburan. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Roma 15 ayat 13, Allah sumber pengharapan. Ya, ayat ke-15, ayat ke-13. Jadi Allah itu sumber dari segala kebaikan.
Ya, ayat yang ke-13 berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kalau adik-adik tidak ada pengharapan, datang kepada Tuhan yang merupakan sumber pengharapan. Niscaya Tuhan akan memberikan pengharapan lebih bagi kita. Amin. Bahkan Tuhan berkata bahwa dalam Roma 15 ayat 33, Allah adalah sumber damai sejahtera. Ya, sekali lagi, Allah adalah sumber damai sejahtera. Ya. Punya harta melimpah, punya uang banyak tidak menjamin hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Setuju? Kak Arya sedikit cerita buat teman-teman semuanya. Kak Arya punya teman, ya tepatnya bukan punya teman sih. Temannya Kak Arya punya teman. Dia merupakan seorang bos, ya, seorang yang sangat-sangat kaya. Hartanya itu mungkin dia bingung, uangnya itu banyak sekali sampai dia bingung mungkin buat apa ini uangnya. Sampai dia selalu panggil teman-teman dekatnya untuk datang ke rumahnya dan dia sering bagi-bagikan. Bukan uang ya, barang dan sebagainya. Bahkan ada orang yang membutuhkan, dia berikan. Ya, kaya sekali. Dia sampai bingung buat apa ini hartanya. Tapi tahukah adik-adik semuanya? Ya, itu tidak menjamin hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Kenapa Kak Roy berkata seperti ini? Karena kenapa? Orang yang sangat kaya ini, ya, setiap jam 1 pagi, setiap jam 2 pagi dia terbangun. Dan di saat dia terbangun, dia tidak bisa tidur lagi. Akhirnya apa yang dilakukannya? Dia telepon sana sini, dia telepon teman baiknya, dia telepon orang dekatnya untuk datang ke rumahnya. Temani dia. Untuk apa? Untuk mengobrol. Ya, untuk bercanda bersama-sama dia. Karena dia menganggap bahwa kalau ngobrol bersama temannya tengah-tengah malam, ya, teman yang melucu dan sebagainya, dia merasa terhibur dan damai sejahtera itu masuk dalam dirinya. Tapi di saat temannya pulang, kembali lagi dia merasa kesepian. Ingat, ini orang kaya di Makassar, orang sangat kaya. Jadi kekayaan bukan sumber sukacita kita, bukan sumber damai sejahtera kita. Sumber damai sejahtera kita adalah Tuhan Yesus. Meskipun kita tidak punya apa-apa, meskipun kita hidup sederhana, apabila kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber damai sejahtera kita, maka Tuhan akan mencurahkan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Amin. Selanjutnya, sumber kasih dan damai. Ya, sumber kasih itu siapa? Ya Tuhan Yesus. Bukan berarti Tuhan Yesus punya kasih terus dibagi-bagikan kepada kita sebagai anak-anaknya, tidak. Tuhan Yesus adalah kasih. Dia adalah sumber kasih. Dan kasihnya tidak pernah habis sumbernya. Kecuali Tuhan Yesus memiliki kasih. Suatu saat kasih tersebut akan hilang. Karena dia hanya memiliki kasih. Tapi kadang mau katakan, Tuhan Yesus sumber kasih. Dia adalah kasih. Ya, Tuhan Yesus adalah kekuatan dan penghiburan. Luar biasa. Luar biasa ya adik-adik. Apabila adik-adik mau memiliki kasih seperti yang Tuhan Yesus miliki, datang kepada Tuhan. Tuhan, berikanku kasih-Mu supaya aku dapat mengasihi jiwa-jiwa di luar sana. Amin, puji nama Tuhan. Ya. Itu ayatnya di dalam 2 Korintus 13 ayat 11 kita baca ya. 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Ya. Terimalah segala nasihatku sehati sepikir kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih, ya, dan damai sejahtera akan menyertai kami. Jadi Allah itu sumber kasih dan juga damai sejahtera bagi kita semuanya. Jadi kita butuh Tuhan, kita butuh sumber itu, yaitu Tuhan Yesus. Tanpa sumber kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa sumber kita bisa mati. Ya, tanpa sumber kita tidak berdaya. Tanpa Bapa, tanpa Yesus kita tidak bisa buat apa-apa. Kita mati. Amin adik-adik semuanya. Jadi kita butuh Tuhan.
Apapun menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi permasalahanmu, datang kepada Tuhan. Pasti akan ada jalan keluar yang akan diberikan daripada Tuhan. Amin, adik semuanya. Kalau kita pelajari dalam Alkitab ya. Kalau kita pelajari dalam Alkitab, bahkan manusia ini ya bisa hidup semuanya berasal daripada Tuhan, yaitu sumber. Kita baca ya yang terakhir ya. Di dalam Kejadian 2 ayat 7. Ya. Ini awal penciptaan. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan baik ya. Tuhan baik. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya, langit, bumi dan segala isinya. Semuanya Tuhan ciptakan. Untuk siapa? Untuk kita manusia. Untuk siapa? Untuk Adam saat itu. Ya, akhirnya Tuhan menciptakan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Ketika itulah, maksudnya apa? Ketika semuanya sudah dibentuk oleh Tuhan, barulah Tuhan menciptakan kita manusia. Tuhan baik ya. Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya sebelum Tuhan menciptakan Adam sebagai manusia pertama. Tuhan baik, Tuhan mempersiapkan segala sesuatu. Jadi adik-adik, kalau masih berpikir bagaimana ya masa depanku nanti, bagaimana ya nanti kalau saya sudah lulus sekolah, bagaimana ya kalau saya sudah lulus SMP, mau sekolah melanjut kemana ya. Jangan khawatir, apalagi sekarang keadaannya sedang musim-musim corona ya. Masih belum menentu sekolah aja kita belum aktif ya, masih belajar secara online. Mungkin kalian sempat berpikir bagaimana ya nanti di masa depanku, kenapa kok ada corona ini ya. Gimana ini saya nggak bisa sekolah lagi, saya nggak bisa beraktivitas dengan bebas. Jangan khawatir adik-adik semuanya, jangan khawatir teman-teman semuanya. Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya yang terbaik buat kalian semuanya. Kuncinya hanya satu, yaitu kalian tetap percaya kepada Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan baca ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia itu bisa hidup, sumbernya berasal dari siapa? Kalau kita baca ayat ini, sumbernya berasal dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan menghembuskan nafasnya. Ya, Tuhan menghembuskan nafasnya. Nafas berbicara tentang roh. Roh Tuhan dihembuskan kepada debu tanah tadi ya. Ya mungkin ibaratnya seperti patung gitu, masih belum ada kehidupan. Jadi Tuhan membentuk kita itu, membentuk Adam ya. Memakai tanah liat, dibentuk hidungnya dan sebagainya. Belum ada kehidupan adik-adik, masih patung, tidak bisa bergerak. Bukan hanya tidak bisa bergerak, tapi tidak ada harganya. Sekali lagi, tidak ada harganya. Wong tanah liat, ada harganya enggak? Enggak ada. Patung, tidak ada harganya. Kenapa? Karena belum hidup. Tapi di saat Tuhan mengembuskan nafasnya, sekali lagi semuanya bersumber daripada Tuhan. Kita bisa hidup, kita bisa bergerak, kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan segala sesuatu. Itu sebenarnya sumbernya berasal dari apa? Dari Tuhan. Karena Tuhan mengembuskan nafasnya, karena Tuhan mengembuskan rohnya kepada patung yang terbuat dari tanah liat tersebut. Sehingga dia mulai bisa bergerak, melakukan aktivitas, bahkan berbicara. Ya, bahkan bisa berpikir, bertindak, membuat sesuatu hal-hal yang luar biasa. Itu sumbernya dari siapa? Dari Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik semuanya, kalau adik-adik bisa melakukan sesuatu yang hebat, yang luar biasa, jangan pernah bermegah untuk itu semua. Kenapa? Karena semuanya sumbernya daripada Tuhan. Firman Tuhan sudah berkata, seandainya Tuhan tidak menghembuskan nafasnya, seandainya Tuhan tidak menghembuskan rohnya kepada patung atau tanah liat yang dibentuk tadi, karena yakin dan percaya, karena yakin manusia tidak akan berharga. Dia tetap menjadi debu tanah yang sama sekali tidak ada harganya. Tapi di saat sesuatu yang berharga yang berasal daripada Tuhan dihembuskan kepada tanah liat tersebut, maka dia bisa bergerak dan menjadi sesuatu yang berharga. Jadi jangan pernah bermegah kalau seandainya Tuhan izinkan engkau menjadi orang yang sukses. Seandainya engkau menjadi orang yang hebat, seandainya engkau menjadi orang yang terkenal mungkin, jangan pernah bermegah untuk itu semuanya. Ingat siapa sumbernya. Sumbernya Tuhan. Kalau kita bermegah dengan itu, Tuhan bisa mengambil seketika dari hidupnya kita. Contohnya siapa? Kehidupan Ayub. Ya, Ayub
gampang sekali Tuhan ambil. Habis semuanya. Oke adik-adik, tetap ingat, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seandainya kita dalam kondisi susah, kondisi sulit, keluarga kita dalam kondisi susah, kondisi sulit, ya tetap ingat kepada Tuhan bahwa Allah adalah sumber kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan melepaskan kita dari sesuatu yang mengikat kita. Amin, amin adik-adik semuanya. Tapi ingat, di saat Tuhan izinkan kita menjadi orang yang sukses, ingat, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanya debu tanah yang dibentuk oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan sesuatu yang berharga dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita juga menjadi berharga di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita semuanya bangkit berdiri semua adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri bersama. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Saya undang pelayan-pelayan Tuhan, song leader. Kita nyanyikan satu lagu, Kasih yang Sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakanku Tuhan, layakanku untuk memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku berlangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari persiapkan roti dan juga anggur. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau adalah sumber kasih, sumber penghiburan bagi setiap kehidupan kami, sumber pertolongan bagi kami Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik semuanya, angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus lebih tinggi daripada kepala kalian. Haleluya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan lebih tinggi daripada kepala kalian. Ini melambangkan darah Yesus yang tercurah 2000 tahun yang lalu untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus telah memberikan hidupnya, bahkan mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Di dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, sembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Haleluya. angkat suaramu, angkat hatimu, naikkan syukurmu. Mau menyembahmu. Naikkan syukurmu. Terima kasih Bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa kami, ku tinggikan nama-Mu, haleluya. Mau menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Kami mau setia kepadamu, haleluya. Kami mau setia menyembah-Mu. Terima kasih. Segala sesuatu semuanya bersumber, berasal daripada Engkau Tuhan. Bagi kehidupan kami bersumber berasal daripada Engkau Tuhan. Ajar kami untuk menyadari akan hal itu Tuhan. Kami tidak dapat berbuat sesuatu tanpa Engkau. Bahkan kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Firman Tuhan telah jelas-jelas mencatat dalam Kejadian Tuhan, bahwa manusia yang diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah tidak bisa hidup tanpa roh Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Engkau sumber segala-galanya dalam setiap kehidupan kami. Apabila adik-adik punya pergumulan hari ini, mungkin keluargamu punya pergumulan. Apa-apa itu sakit, penyakit, pergumulan perekonomian. Mari datang kepada Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, kami berserah kepada Engkau Tuhan. Sekali lagi kami berserah sepenuhnya kepada Engkau. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Segala pergumulan kami hadapi,
kami serahkan 100% kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan melepaskan semuanya di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kami memiliki Tuhan yang hebat. Kami memiliki Allah yang hebat, yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Meskipun kami masih muda Tuhan, ajar kami seperti Yusuf. Ajar kami seperti Daud. Ajar kami seperti anak-anak-Mu yang ada di dalam Alkitab Tuhan. Terus percaya, terus berharap aja kepada Tuhan. Karena kami tahu, sekali lagi, karena kami tahu sumber kehidupan kami. Sumber kehidupan kami adalah Engkau. Biarlah Engkau curahkan. Engkau adalah sumber mata air kehidupan bagi setiap kami umat manusia. Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami juga dapat menghasilkan mata air kehidupan. Terpancar. Sehingga banyak orang sekeliling kami melihat. Sehingga orang-orang sekeliling kami melihat bahwa ada Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Nah doa kami Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman semuanya, adik-adik semua yang ada di rumah. Mari semua angkat tanganmu. Terimalah berkat yang berasal daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Berkat Abraham, Ishak dan juga Israel tercurah atas hidup kalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kalian semuanya. Diberkati masa depan kalian. Diberkati orang tua kalian. Diberkati seluruh orang-orang yang ada di sekitar kalian. Diberkatilah kota Makassar. Diberkatilah bangsa Indonesia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya. Di surga tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.